Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau bertanya nih sama teman-teman. Kebetulan sudah tanggal 12 Januari, artinya sudah hampir 2 minggu sejak tahun 2022 dimulai. Apakah keluhan kecemasan teman-teman yang berkaitan dengan lambung sudah selesai atau masih ada? Nah, pertanyaannya begini teman-teman. Banyak di antara kasus-kasus pasien yang saya tangani, mereka bertanya nih, mengapa ketika saya makan obat dokter yang sebenarnya bukan obat lambung itu mengalami perbaikan, sedangkan kalau saya lepas kembali kambuh. Kan katanya dokter yang sebelumnya merawat saya dari pemeriksaan lambung dan endoskopinya mengatakan saya itu tidak terlalu masalah. Endoskopinya semuanya baik. Dan ketika diberikan obat-obat lambung pun kelihatannya tidak terlalu dominan membantu. Jadi apa nih yang penting harus diperhatikan? Nah ini kita lihat nih ya teman-teman ya. Nah pada dasarnya kalau kita berbicara tentang keadaan yang berkaitan dengan kondisi lambung, maka pertama kali kita harus perhatikan apakah ada kelainan organik. Kelainan organik atau kelainan yang sifatnya itu anatomi. Mungkin ada luka, ada sesuatu yang terkait dengan kondisi di lambungnya, atau di ususnya, atau di usus kecil, usus besarnya, atau di bagian pencernaan bawahnya. Sehingga pada saat kondisi yang sudah berkali-kali, mereka sudah membantu dengan endoskopi atau kolonoskopi. Yang kedua adalah kalau misalnya normal, biasanya teman-teman dokter lambung atau dokter umum sekalipun akan memberikan obat untuk membantu supaya lebih stabil. Nah, ketika sudah lebih stabil, harusnya 2 minggu sudah oke lah. Kalau misalnya 2 minggu nggak membaik juga dengan pengobatan dan kita menemukan juga di dalam otak kondisinya ini sebenarnya apa saling berkaitan dok? Nggak usah pikir dulu ke otak, kita lihat dulu lambungnya. Oh ternyata endoskopinya tuh hasilnya normal, kolonoskopinya normal, kayak tadi pasien juga barusan datang. Maka apa yang dikatakan kepada pasien oleh dokter lambungnya? Biasanya, oh ini adalah suatu yang namanya dispepsia fungsional. Nah, dispepsia fungsional inilah yang dianggap penyakit lambung yang suka kambuhan karena akan berhadapan dengan situasi kecemasan sebagai salah satu faktor pemicu, pola makan, ya, dan cara makan. Tidak heran gejala kembung yang biasanya terjadi pada dispepsia fungsional biasanya di teman-teman itu suka diberikan sejenis probiotik ya untuk membantu supaya lebih nyaman. Obat kembung yang lebih sering digunakan ya banyak banget tuh, biasanya dikasih domperidon ya, kemudian juga dikasih enzim seperti itu dan dikasih probiotik. Nah, artinya yang paling penting buat teman-teman adalah menjaga pola makannya supaya lebih stabil. Kemudian dari sisi kedokteran jiwa, psikosomatik itu bisa diberikan bisa enggak pengobatannya. Loh, kok begitu dok? Iya, kalau kecemasannya bisa diperbaiki sendiri tanpa menggunakan obat-obat anti cemas, Anda nggak perlu datang ke dokter jiwa gitu atau ke psikosomatician seperti saya. Ketika tadi saya mendapatkan rujukan dari teman dokter lambung, senior-senior saya di bidang gastroenterologis, biasanya mereka melihat bahwa nih pasiennya bolak-balik datang ke dokter lambungnya. Sampai dokter lambungnya atau dokter penyakit dalamnya bilang, udah nggak usah bolak-balik mulu, Anda ini nggak kenapa-napa. Ya, kalau Anda begini terus, saya konsulin deh ke dokter jiwa. Jangan-jangan nih pikiran Anda nih yang sibuk mikirin kalau Anda tuh masih ada penyakit. Dan ternyata pada kasus ini sekitar 50% memang demikian. Jadi tentunya teman-teman nggak puas ketika mendapatkan kenyataan bahwa ini situasinya itu ternyata nggak ada dasar organiknya. Jadi harusnya Anda tuh nggak perlu khawatir. Anda datang aja ke dokter jiwa atau Anda makan obat saya ini seperlunya aja. Di pikiran teman-teman, nggak mungkin saya nggak ada apa-apa. Toh saya mengalami sakit kok, nggak enak badan saya. Gimana dibilang katanya nggak ada apa-apa. Nah, untuk itu, maka yang kasus seperti ini Anda boleh datang ke dokter jiwa psikosomatik dengan pikiran bahwa memang saya mau memperbaiki sistem parasimpatis
yang terkait dengan saraf otonom saya. Karena parasimpatis inilah yang berkaitan dengan lambung. Parasimpatis aktif karena apa? Karena amigdalanya terlalu aktif. Amigdalanya aktif kenapa? Karena terlalu cemas yang sering kali timbul akibat persepsi-persepsi negatif. Jadi nggak usah heran kalau pasien-pasien yang kronis, gangguan lambung, gangguan fisik lainnya yang terlalu panjang gejalanya, atau terlalu lama dia mengalami gejala tersebut, seringkali membuat si pasien itu tidak nyaman dan akhirnya harus berkonsultasi ke dokter jiwa untuk menyeimbangkan sistem saraf otonomnya tersebut, terutama di bagian parasimpatisnya. Nah, untuk itu teman-teman yang saya sarankan dalam video ini di tahun 2022 ini, mudah-mudahan teman-teman sudah mulai mengerti alurnya dari bagaimana sih kalau mau datang ke dokter jiwa itu, apa yang mesti diperhatikan gitu ya di dalam kondisi seperti ini. Dan saya berharap mudah-mudahan jangan sampai ini menjadi suatu kebiasaan yang jelek kalau misalnya akhirnya makanin obat sendiri. Kalau udah disuruh konsul ke dokter jiwa, datanglah ke dokter jiwanya. Atau kalau teman-teman merasakan kondisi lambungnya sudah aman di dokter penyakit dalamnya, boleh juga Anda berkonsultasi ke dokter jiwa untuk mengatasi cemasnya seperti apa. Kasus seperti ini bisa disembuhkan, tidak akan terlalu banyak tergantung dengan obat-obatan, karena pada dasarnya saya juga biasanya di dalam praktek akan meminta teman-teman untuk melatih dalam perspektif diri kita. Kalau teman-teman lihat di playlist saya, di motivasi, ataupun di cara-cara terapi non-obat, teman-teman bisa menemukan berbagai macam teknik untuk membantu supaya otak kita itu mengalami perbaikan. Oke? Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk tetap mengakomodir dan membantu diri kita dengan mantra kita bersama. Ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.